Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya lanjutkan pertemuan kita yang kedua ya untuk program setara di satu komputer untuk prodi PIAU dan teknik kimia. Saya lanjutkan untuk mata kuliah desain web. Pertemuan kita yang kedua ini saya akan membahas tentang software atau tools pendukung gitu ya untuk pada saat kita mendevelop sebuah website yaitu XMPP. Jadi saya sudah unggah di Google Drive saya, kamu bisa mendownloadnya. Saya sudah share linknya di Learning Management System kita di Spada. Jadi semester ini saya menggunakan WordPress ya, jadi kita mendesain web blog gitu ya. Kalau yang semester sebelumnya untuk beberapa prodi ya itu saya menggunakan framework, jadi kita buat website dengan framework. Saya menggunakan Cordova gitu ya. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang mungkin ngerasa agak berat karena banyak source code yang harus sehingga di semester ini saya gunakan WordPress web blog. Kita mengembangkan website dengan berbasis CMS Content Management System dengan web blog saja, dia itu menggunakan WordPress. Nah, apa itu XMPP? Kenapa kita perlu menggunakan XMPP untuk mendesain website kita? Jadi XMPP itu adalah perangkat lunak bebas ya, open source, software yang open source yang tidak berbayar, yang mendukung banyak sistem operasi. Dia bisa diinstal untuk banyak sistem operasi, apakah Windows, apakah Linux, merupakan kompilasi dari beberapa program. Sehingga fungsinya XMPP ini adalah sebagai server yang berdiri sendiri ya. Nah, maka nanti pemanggilannya di web browser itu kita ngetikkan localhost / nama folder yang terdiri atas program Apache HTTP server dan MySQL database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XMPP itu merupakan singkatan dari X adalah 4 sistem operasi ya. Jadi Apache, MySQL, PHP dan Perl. Nah, program XMPP ini tersedia dalam GNU General Public License dan open source bebas, di mana merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Ya, jadi web itu kan ada dua, statis dan dinamis. Ketika statis dia belum akses data dengan database ya. Kalau sudah dinamis maka dia sudah menggunakan depend dengan database untuk datanya, penyimpanan datanya. Nah, untuk mendapatkan XMPP ini, software XMPP ini, maka dapat mendownload langsung dari web resminya. Apa itu XMPP dari segi sejarah dan pengembang software ini? Jadi XMPP itu dikembangkan dari sebuah tim proyek bernama Apache Friend yang terdiri dari tim intinya adalah core team, kemudian tim pengembangnya adalah development team, dan tim pendukungnya adalah support team. Nah, asal kata dari XMPP itu singkatan tadi untuk masing-masing hurufnya. X adalah program ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi ya, misalnya Windows, Linux, Mac Operation System dan Solaris. Nah, Apache merupakan aplikasi web server. Tugas utama Apache adalah menampilkan halaman web kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika diperlukan juga berdasarkan kode PHP yang dituliskan, maka dapat saja suatu database itu diakses terlebih dahulu, misalnya dalam MySQL untuk mendukung halaman web yang ditampilkan. EM adalah MySQL, merupakan aplikasi database server. Perkembangannya disebut dengan SQL, Structured Query Language, yang merupakan kepanjangan tadi dari SQL, Structured Query Language. SQL ini merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. Jadi seperti select, bintang, from, nama tabelnya apa. Nah, itu kan bahasanya sudah bahasa terstruktur
dengan bahasa Inggris gitu ya, digunakan untuk memanipulasi atau mengolah database, memanipulasi data yang ada di database. Nah, MySQL itu dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya, sehingga kita dapat memanfaatkan MySQL itu untuk insert, menambah data, untuk update, mengubah data, untuk delete, menghapus data yang ada di dalam database. Jadi sebelum kita membuat sistem, mengisi, menampilkan informasi di sebuah website yang tampil di output layar monitor, itu kan ada data yang kita ambil, kita olah dari database itu tadi. Nah, P adalah PHP, jadi bahasa pemrograman web itu umumnya menggunakan PHP. Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. Jadi PHP itu memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis tadi ya, bukan web statis. Kalau statis biasanya pakai HTML, Hypertext Markup Language. Nah, sistem manajemen basis data yang sering digunakan bersama PHP adalah MySQL. Namun, PHP juga bisa mendukung sistem manajemen database yang lain seperti Oracle, Microsoft Access, Interbase, DBase, PostgreSQL, dan lain sebagainya. P yang terakhir adalah Perl. Perl ini adalah bahasa pemrograman. Nah, mengenal bagian XAMPP yang digunakan pada umumnya. Jadi di dalam folder XAMPP setelah diinstal, di-download, diekstrak ya. Setelah diinstal itu ada folder XAMPP. Nah, di dalam folder XAMPP itu ada beberapa folder. Salah satunya yang pertama ada folder htdoc. Htdoc ini adalah folder nanti tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan, seperti berkas PHP, berkas HTML, dan script lain. Jadi misalnya saya buat sistem informasi akademik SIAKA, maka sebelum kita go public, diimplementasikan ada domain dan hosting, kan kita mendevelopnya by offline ya. Nah, by offline ini kita bisa menggunakan XAMPP ini localhost. Nah, itu folder SIAKAD itu yang berisi beberapa page halaman dari beberapa source code, index.php, dan lain sebagainya, itu kita taruh di dalam folder htdoc gitu ya. Nah, phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang ada di komputer. Untuk membukanya, maka web browsernya itu kita ketikkan alamat http://localhost/phpMyAdmin ya, untuk mengakses database-nya, maka akan muncul halaman phpMyAdmin. Kemudian ada folder control panel berfungsi untuk mengelola layanan service XAMPP, seperti misalnya kita mau menghentikan stop layanan ataupun memulai start. Nah, untuk belajar membuat blog atau website berbasis content management system atau CMS secara offline, maka dibutuhkan web server sebagai tempat menyimpan dan menjalankan semua aplikasi yang terdapat pada blog atau website CMS kita. Salah satu web server yang dapat kita gunakan adalah XAMPP. Nah, maka kalau yang belum punya, silakan Anda membuka web browser, kemudian mendownload aplikasi XAMPP pada halaman ini ya, http://www.apagefriends.org/en/xampp-windows.html. Maka di situ nanti akan buka halaman seperti ini. Ini ada beberapa versi ya, dan bisa digunakan untuk sistem operasi, ada untuk Windows, ada untuk Linux, dan untuk sistem operasi yang lainnya. Nah, pada saat mungkin materi ini saya buat kemarin, saya search, saya buka halamannya, itu yang terakhir XAMPP-nya adalah versi 8.0.5. Nah, biasanya perkembangannya sangat cepat, nggak tahu apakah sampai 1 tahun lagi, nggak sampai 1 tahun, atau berapa tahun berikutnya pasti ada perkembangan versi yang terbaru. Nah, silakan diklik link ya. Kemudian yang diklik adalah yang .exe yang ada pada halaman websitenya. Sesuaikan dengan sistem operasi yang Anda punya. Kalau saya pakai Windows ya, saya pilih yang Windows sistem operasinya. Setelah diklik button download, maka otomatis akan memulai proses download. Nanti seperti ini ya versinya, download. Kemudian setelah itu akan mulai proses instalasi XAMPP. Nah, bila proses downloadnya sudah selesai,
maka Anda akan mempunyai file XAMPP Windows. Windowsnya saya kebetulan Windows 64, kemudian versi 8.0.5.exe ini ya, karena aplikasi ini. Nah, untuk memulai proses instalasi, kita mulai dengan klik double klik ya, atau di double klik tombol mouse kirinya. Nah, nanti seperti ini mulai menginstal. Kemudian tunggu beberapa saat, biasanya ada notification yang muncul di laptop kita ya, diizinkan karena mau menginstal, biasanya minta izin dulu kepada adminnya gitu ya. Nah, tinggal diklik yes. Nah, nanti keluar seperti ini ya, dia otomatis menginstal, kita klik next. Nah, setelah diklik next, kita pilih, kita tempatkan di direktori mana, di direktori C, D, atau apa, biasanya ya di C ya, di C kita tentukan, terus tadi kemudian install. Nah, nanti akan terinstall seperti ini prosesnya, tunggu sampai selesai. Ya, kalau sudah selesai, dia otomatis keluar. Nah, ada muncul di all program yang ada di desktop ya, yang ada di ada shortcutnya kalau mau itu install shortcutnya juga. Setelah itu kita tinggal pilih control panel, XAMPP control panel itu, atau buka tadi di install di directory mana. Kalau di C, klik directory C, buka atau double klik folder XAMPP, kemudian carikan XAMPP control panel seperti ini. Kemudian nah ini ada 4, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercure. Nah ini karena kita mau itu yang di start ada 2 ini yang teratas, Apache sama MySQL. Apache ini adalah web server untuk web browser kita ketika kita mau menjalankan web blog atau website kita ya di web browser, apakah itu web browsernya Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, atau Google Edge, dan lain sebagainya. Pokoknya ini Apache itu adalah web server web server untuk web browsernya. Kalau MySQL ini adalah database servernya ya. Nanti kita buat databasenya di PHP MyAdmin. Nah, setelah itu nanti kita coba nyalakan localhost di web browser, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, itu sudah XAMPP-nya. Minggu depan kita lanjutkan untuk download dan instalasi WordPress sama apa itu WordPress dan sejarahnya. Setelah itu minggu depannya lagi kita mulai konfigurasi, dan saya akan kenalkan beberapa menu yang ada di WordPress sehingga nanti pada saat kita mulai mengutak-atik mengelola website kita sudah paham, oh ini menu ini untuk apa. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurang sempurnaan dari saya. Silakan ditanyakan, tulis di kolom komentar ya yang ada di channel YouTube saya, atau bisa juga ditanyakan di grup WA kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.